Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi gelombang. Lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang getaran. Apa saja yang akan kita pelajari dalam materi gelombang? Pertama, tentu saja kita harus tahu apa pengertian gelombang. Pertama, kita harus paham apa yang dimaksud dengan gelombang. Yang kedua, pembagian gelombang atau jenis gelombang. Yang ketiga, istilah penting yang ada di gelombang seperti frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Kita mulai dari yang pertama. Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Mari kita ulang ya, Nak. Apa itu pengertian gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ibu masuk ke yang kedua. Pembagian gelombang ada yang berdasarkan jenis medium, tempat merambat. Yang kedua, berdasarkan arah rambatan. Jadi gelombang bisa kita bagi dua, berdasarkan medium tempat merambat. Yang kedua, arah rambatan. Berdasarkan tempat merambat, medium dapat lagi dibagi dua. Yang pertama adalah gelombang mekanis. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Diulang ya, Nak. Tadi gelombang bisa dibagi dua, berdasarkan tempat merambat dan arah rambatan. Berdasarkan medium tempat merambat dibagi dua lagi, gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanis adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Gelombang mekanis adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Sedangkan gelombang elektromagnetik sebaliknya. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Mari kita ulang ya, Nak. Gelombang mekanis adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat.
Apa saja contoh dari gelombang mekanis? Contoh gelombang air, gelombang bunyi, kemudian gelombang pada tali. Itu mereka semua memerlukan medium untuk merambat. Sedangkan gelombang elektromagnetik contohnya adalah gelombang cahaya. Paham mana? Ulang lagi ya. Kalau gelombang mekanis, gelombang yang memerlukan medium untuk merambat, contohnya tadi gelombang pada tali, gelombang pada bunyi, gelombang pada air. Sedangkan gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium untuk merambat, contohnya adalah cahaya mata, gelombang cahaya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis gelombang yang kedua. Berdasarkan arah rambatan, berdasarkan arah rambatan, gelombang terbagi dua. Yang pertama disebut gelombang transversal. Yang kedua, gelombang longitudinal. Ulangi ya, berdasarkan arah rambatan, gelombang bisa dibagi dua. Yang pertama disebut gelombang transversal, yang kedua disebut gelombang longitudinal. Apa perbedaan antara gelombang transversal dengan gelombang longitudinal? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus terhadap arah getar. Ulang ya. Yang dimaksud dengan gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus terhadap arah getar. Sedangkan gelombang longitudinal, gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getar. Ulangi ya. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getar. Berikutnya apa contoh gelombang transversal? Contoh gelombang transversal adalah gelombang pada tali dan pada air. Jadi contoh dari gelombang transversal adalah gelombang pada tali dan pada air. Ketika anak ibu masukkan batu ke dalam aliran ke dalam air atau sungai, pasti kita akan melihat seperti ada putaran-putaran. Itulah yang disebut dengan gelombang transversal. Kemudian ketika tali kita usik, dia juga akan seperti ada bukit, ada lembah. Itu yang disebut dengan gelombang transversal. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Nanti kita akan membahas pada berikutnya bagaimana bunyi itu bisa sampai di telinga kita. Sudah paham anak-anak? Jadi pembagian gelombang berdasarkan arah rambatan ada dua, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal tadi arah rambatannya tegak lurus dengan arah getar, sedangkan gelombang longitudinal sejajar arah rambatan dengan arah getar. Kita masuk ke bagian yang ketiga, istilah-istilah penting dalam gelombang, yaitu frekuensi, periode, panjang gelombang, cepat rambat gelombang. Jadi ada ini ya. Pertama kita akan bahas apa yang dimaksud dengan frekuensi. Yang kedua, periode.
Yang ketiga, panjang gelombang. Panjang gelombang. Yang keempat, cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang. Ini istilah-istilah untuk hitungan dalam materi gelombang. Pertama, Ibu harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan frekuensi. Yang kedua, periode. Yang ketiga, panjang gelombang. Yang terakhir adalah cepat rambat gelombang. Apa yang dimaksud dengan frekuensi? Sama dengan kemarin getaran. Kalau di getaran, frekuensinya itu adalah jumlah getaran tiap detik. Sedangkan untuk gelombang, jumlah gelombang yang terbentuk dalam 1 detik. Jadi apa yang dimaksud dengan frekuensi? Jumlah gelombang dalam 1 detik. Jangan lupa ya nak ya. Apa yang dimaksud dengan frekuensi? Jumlah gelombang dalam 1 detik. Kalau kita tuliskan rumusnya, frekuensi sama dengan N dibagi dengan T, di mana N itu adalah jumlah gelombang, T T-nya ini adalah waktu. Contoh, frekuensi gelombang sama dengan 10 Hz. Apa artinya? Berarti ada 10 gelombang tiap 1 detik. Ulang, jika ada tulisan frekuensi gelombang 10 Hz, itu maksudnya adalah ada 10 getaran dalam 1 detik. Berikutnya ke periode. Periode ini adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Jadi berapa yang diperlukan untuk menempuh 1 gelombang? Rumusnya, periode sama dengan T per N. Apa itu T? T adalah waktu, N sama dengan jumlah gelombang. Satuan dari periode second. Satuannya adalah second atau detik. Contoh, periode gelombang sama dengan 0,4 second. Periode gelombang diketahui 0,4 second. Apa artinya? Berarti 1 gelombang itu butuh waktu 0,4 detik. Sampai di sini paham anak-anak? Dan kita ulang ya nak ya. Frekuensi adalah jumlah gelombang dalam 1 detik. Seperti yang Bu bilang tadi, jika frekuensinya tertulis sama dengan 120 Hz, itu maksudnya apa? Ada 120 gelombang untuk 1 detik. Kalau ditanya berapa 2 detik, ya tinggal anak ibu kalikan. Atau nanti misalnya 360 gelombang, berapa waktunya? Ya dibagi. Ya nak, nanti kita akan belajar pada hitungannya. Karena sekarang ibu masuk yang ketiga, panjang gelombang. Panjang gelombang ini adalah jarak yang ditempuh satu gelombang. Apa satuannya? Satuannya adalah meter. Lambangnya sama dengan lambda. Ya nah ya, apa yang dimaksud dengan panjang gelombang? Adalah jarak yang ditempuh 1 gelombang. Lambangnya apa tadi nak? Lambda, sedangkan satuannya adalah meter. Kita masuk yang keempat.
Apa itu cepat rambat gelombang? Cepat rambat gelombang adalah besarnya jarak yang ditempuh, gelombang dalam tiap satuan waktu. Saya ulang ya, Nak. Apa yang dimaksud dengan cepat rambat gelombang? Besarnya jarak yang ditempuh dalam tiap satuan waktu. Ini bagus. Kalau kita tulis rumusnya, cepat rambat gelombang itu V sama dengan lambda per periode. Karena lambda ini satuannya meter, periode satuannya second. Berarti meter per second. Pada materi getaran pernah kita bahas bahwa frekuensi itu kebalikan dari periode. Jadi ini rumus bisa Ibu tulis lambda dikali seperti. Kita pecah jadi lambda dikali seperti. Nah, seperti ini adalah frekuensi. Karena frekuensi itu kebalikan dari periode. Sehingga cepat rambat gelombang bisa kita tulis juga dengan lambda dikali dengan frekuensi. Jadi ada dua pilihan, tergantung nanti soalnya. Kalau nanti diketahuinya frekuensi dan panjang gelombang, ditanya cepat rambat, Ibu kalikan lambda dikali frekuensi. Tapi kalau diketahui periode, berarti panjang gelombang kita bagi dengan periode. Jadi ada dua rumus ya, Nak ya. Satu menggunakan periode, yang kedua menggunakan frekuensi. Sedangkan satuannya tetap apa ya? Satuannya meter per detik. Kita ulang ya, Nak. Rumus yang pertama itu adalah kecepatan sama dengan panjang gelombang dibagi dengan periode. Sedangkan yang kedua, panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Sekarang Ibu akan mengajarkan bagaimana cara menghitung banyaknya gelombang. Di sini ada dua, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kita gambar dulu. Kita gambar, ini gelombang transversal. Di sebelah kanan gelombang longitudinal. Gelombang transversal biasa terdiri dari ada bukit, kemudian ada lembah. Gelombang longitudinal terdiri dari rapatan dan renggangan.
J. Dari sini Ibu bisa membedakan antara gelombang transversal dengan gelombang longitudinal. Ini juga dapat dilihat gambarnya. Nah, gelombang transversal, kapan dia disebut satu gelombang? Yaitu adalah satu bukit dan satu lembah. Ini disebut satu lambda. Inilah yang disebut satu lambda. Ibu ulang ya nak. Jadi ada satu bukit dengan satu lembah. Jadi kalau misalnya A sampai B, jadi A sampai B sini disebutnya dia seperempat lambda. Jadi A sampai B itu berarti seperempat lambda. A, B, C artinya dari A sampai C satu bukit. Inilah yang disebut dengan setengah lambda. Berikutnya A, B, C, D. A, B, C, D. Berarti ini setengah sama juga dengan 2/4 lambda. 3/4 lambda. Jadi dari A sampai D itu berarti 3/4 lambda. Jadi ini bisa Ibu bagi 4 ya nak. Tuh 2, 3, 4. A sampai E inilah yang disebut 4/4 lambda atau 1 lambda. 1 lambda. Misalnya Ibu tanya dari A sampai F ini ada berapa lambda? Berarti A sampai F itu adalah 5/4 lambda atau 1/4 lambda dan seterusnya. Jadi kalau sampai sini berarti 1/2 lambda. Sampai H, dari A sampai H berarti 1/3/4 lambda. Paham ya nak ya? Sekarang kita ke gelombang longitudinal. Maaf Ibu ulang lagi gelombang longitudinal. Untuk gelombang longitudinal, kapan yang disebut dia satu lambda? Jika ada satu rapatan dan satu renggangan dan satu rapatan. Inilah yang disebut satu lambda. Artinya kalau separuh dari renggangan, ini separuh dari renggangan, berarti nilainya 1/4 lambda. Jika dia begini, satu renggangan penuh, berarti 2/4 lambda. Kemudian kita tambah lagi dengan setengah dari, jadi artinya satu renggangan dan setengah dari rapatan. Itu disebut 3/4 lambda. Dan satu renggangan, satu rapatan, itulah yang disebut 4/4 lambda. Ya nah? Jadi kalau misalnya Ibu tanya, ini ke sini ada berapa lambda? Ya berarti ini kan 1 lambda atau 4/4 ditambah lagi 1/4. Berarti ini ke sini disebutlah 5/4 lambda atau 1/4 lambda. Jadi cara menghitung berapa banyak ini gelombang. Untuk rapatan dan gelombang, setengah dari renggangan ini 1/4. Renggangan penuh berarti setengah. Sama juga dengan yang rapatan. Setengahnya berarti 1/4 lambda. Jadi ini setengah renggangan atau setengah rapatan. Sedangkan ini satu renggangan atau satu rapatan. Sedangkan yang 3/4 satu renggangan ditambah setengah rapatan atau satu rapatan
ditambah setengah renggangan, dan seterusnya. Paham ya nak cara menghitung, bagaimana menghitung jumlah gelombang untuk gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kalau ini Ibu sudah mengerti, kita akan belajar istilah-istilah apa saja yang terdapat pada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Di dalam gelombang transversal, dari A, B, C, E, F, G ini disebut dengan bukit gelombang. Jadi A, B, C, E, F, G itu disebut dengan bukit gelombang. Bukit gelombang. Apa aja nak? Mana yang bukit gelombang dari gambar Ibu ini? Berarti A, B, C atau E, F, G. Itu adalah bukit gelombang. Sedangkan yang dari huruf C, D, E, G, H, I disebut dengan lembah gelombang. Lembah gelombang. Lembah gelombang. Gelombang itu mana aja nak? C, D, E atau G, H, I. Ulang ya nak ya. Ini disebut bukit gelombang, sedangkan yang ke bawah ini adalah lembah gelombang. Kemudian titik B, F, dan J disebut puncak gelombang. Jadi yang ini titik B, F, dan J itu disebut puncak gelombang. Berikutnya titik D dan H disebut dasar gelombang. Jadi kalau tadi ini puncak gelombang, yang ini adalah dasar gelombang. Berikutnya, mana yang disebut amplitudo? Seperti getaran, amplitudo itu adalah jarak terjauh atau simpangan terjauh. Nah, untuk gelombang transversal, jarak terjauhnya yang mana? Ya dari B ke B aksen atau D ke D aksen. Jadi ini yang disebut dengan amplitudo, simpangan yang terjauh. F dengan F aksen, J dengan J aksen. Panjang gelombang tadi Bu sudah ajarkan sebelumnya. Panjang gelombang itu adalah untuk ini satu bukit, satu lembah. Sedangkan untuk gelombang longitudinal, satu rapatan, satu renggangan. Itu ada istilah di gelombang longitudinal. Di sini tidak ada amplitudo. Ya, yang ada adalah panjang gelombang. Nah sekarang mari kita bahas contoh soal dan pembahasan tentang gelombang. Perhatikan soal berikut. Nah ini gambar soalnya nak. Pertanyaan pertama adalah berapa jumlah gelombang? Berapa jumlah gelombang? Pertanyaan kedua, tentukan amplitudo.
tentukan amplitudo. Yang ketiga, tentukan periode gelombang. Yang keempat, tentukan lambda atau panjang gelombang. Yang kelima, tentukan jumlah gelombang selama 2 menit. Yang terakhir, tentukan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 40 gelombang. Kita akan bahas satu persatu. Untuk pertanyaan yang pertama, jawab. Untuk pertanyaan yang pertama, berapakah jumlah gelombang? Seperti yang sudah Ibu ajarkan sebelumnya, ini ada satu bukit, satu lembah, dan satu bukit lagi. Ini ke sini saja satu gelombang. Berarti ditambah satu bukit jadi 1,5 gelombang. Ini jawaban nomor 1 adalah 1,5 gelombang. Kalau misalnya Ibu tanya, berapakah gelombang antara A sampai B? Jawabannya setengah. Berapakah gelombang A sampai C? Itu berarti 1 lambda. Berapakah gelombang A sampai D? Ini jawabannya 1,5 gelombang. Tapi kalau Ibu tanya, berapakah gelombang dari A sampai E? Jawabannya adalah 1/4 gelombang. Yang kedua, tentukan amplitudo. Mana amplitudo? Amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Nah, ini kalau kita lihat dari bawah sampai puncak, nilainya berapa, Nak? 2 cm. Berarti jawabannya 2 cm. Yang ketiga, tentukan periode gelombang. Periode sesuai definisi adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Artinya waktu yang dibutuhkan untuk menempuh A sampai C. Nah, Ibu lihat berapa waktunya di sini? 1,5. Jadi kita nggak perlu menghitung ketika gambar yang keluar. Ya, nah. Jadi ketika ditanya berapakah waktu yang dibutuhkan periodenya, ya kita ambil yang untuk satu gelombang. Nilainya berapa? 1,5. Jadi jawabannya adalah 1,5 second. Yang keempat, tentukan lambda. Nah, lambda tadi sudah dilihat, nah, jaraknya ini untuk 1,5 gelombangnya berarti 1,5 lambda. Panjangnya adalah 30 cm. Jadi kita tulis 1,5 lambda itu panjangnya 30 cm. Ketika ditanya lambda, berarti 30 dibagi 1,5. 30 dibagi 1,5. Biar anak Ibu mudah, 1,5 jadikan pecahan biasa. 30, 15/10. Kemudian apa yang kita lakukan? Berarti nanti 30 dikali, ini dibalik 15/10 dikali 10/15. 30 bagi 15 itu 2, dan hasilnya adalah 20 cm. Atau bisa juga dengan cara, ini kan untuk 3 begini ada 30 ya, 2 bukit dan 1 lembah itu 30. Kan nilai mereka sama Bu Sani. Berarti 30 dibagi 3, 10. Jadi A ke B 10, B ke C juga 10. Tinggal dijumlah. Ya, nah. Jadi bisa dengan cara itu tadi, atau ini dibagi 3, ya sampai sini berarti kan 2/3 dari 30. Yang kelima, tentukan jumlah gelombang selama 2 menit. Nah, ketika ditanya tentukan jumlah gelombang selama 2 menit, tadi kita sudah tahu di soal nomor 3, 1,5 detik itu ada 1 gelombang. Ya, selama 1,5 detik itu ada 1 gelombang. Gunakan rumus perbandingan. 1,5 detik sama dengan 1 gelombang.
Ketika ditanya dalam waktu 2 menit, ubah dulu menit ke detik. 2 menit berarti 2 kali 60 second. Nah, ini yang ditanya adalah X, berapa jumlah gelombangnya. Kemudian seperti getaran kemarin, kita kali silang. X sama dengan 2 kali 60 itu adalah 120 dikali 1 gelombang dibagi dengan 1,5. Jadi nanti hasilnya adalah 80 gelombang. Jadi dalam 2 menit itu dia akan terbentuk gelombang sebanyak 80. Jadi seperti tadi ya Nak ya, 120 per 1,5 ini gua hapus. 120 per 1,5 ini jadikan pecahan biasa 1,5. 120 15 per 10. Kemudian jadikan kali 120 kali 10 per 15. Kemudian kita sederhanakan. 10 dibagi 5 itu 2, 15 dibagi 5 3. Berikutnya 120 dengan 3 kita sederhanakan. Ini 40. Jadi hasilnya adalah 80. Paham ya Nak ya? Sekarang kita lanjut ke nomor 6. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 40 gelombang. Dasarnya sama. Tadi 1 gelombang butuh waktu 1,5 second. Ketika ditanya berapakah waktu yang dibutuhkan untuk 40 gelombang, 40 gelombang taruh di bawah gelombang, 1 gelombang. Nah ini sama dengan X. Kemudian kali silang. X sama dengan, ini gelombangnya bisa kita coret, 40 kali 1,5 detik. Berarti 4 dikali 15. 4 kali 15 adalah 60 detik. Artinya untuk menempuh 40 gelombang dia butuh waktu 60 detik. Sekian saja video Ibu tentang gelombang. Mudah-mudahan bisa Anak Ibu pahami. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.